Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang begitu dibenci karena kekejamannya? Seseorang yang dijuluki sebagai setan oleh kaumnya sendiri karena kelincahan dan kelicikannya dalam memusuhi kebenaran, tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang paling terang dalam sejarah peradaban manusia? Bagaimana mungkin sebuah pedang yang telah direndam dalam racun mematikan untuk mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad SAW justru menjadi saksi bisu atas bersimpuhnya sang pemilik di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sebuah bukti nyata bahwa sekelam apapun masa lalu seseorang, pintu hidayah selalu terbuka bagi mereka yang memiliki setitik kejujuran di dalam hatinya. Simaklah kisah luar biasa Umair bin Wahab, sang pendekar Quraisy yang perjalanannya akan menggetarkan jiwa Anda. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam lainnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda terhadap dakwah ini. Dan saya ingin tahu, dari daerah mana sajakah sahabat menonton video ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita sambung silaturahmi di antara sesama pecinta sejarah Rasulullah SAW. Kisah ini bermula di padang pasir yang membara, sesaat setelah debu-debu peperangan di lembah Badar mulai mengendap. Perang Badar telah usai, meninggalkan luka yang menganga bagi kaum kafir Quraisy. Mereka kembali ke Mekah dengan kepala tertunduk, membawa kehinaan dan kesedihan karena tokoh-tokoh besar mereka tewas secara mengenaskan. Di antara mereka yang paling merasakan pahitnya kekalahan adalah Umair bin Wahab al-Jumai. Umair bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang ahli strategi, seorang penunggang kuda yang tangkas dan memiliki penglihatan yang sangat tajam sehingga ia mampu memperkirakan jumlah musuh hanya dengan sekali pandang. Namun, di balik kecerdasannya, hatinya dipenuhi oleh kebencian yang mendalam terhadap Islam. Penduduk Mekah menjuluki Umair sebagai setan Quraisy. Julukan itu disematkan kepadanya bukan tanpa alasan. Di masa lalu, dialah yang sering menyiksa kaum muslimin yang lemah. Dialah yang menghasut orang-orang untuk memusuhi dakwah Nabi. Dan dialah yang menjadi mata-mata paling handal bagi kaum musyrikin. Pada Perang Badar, Umairlah yang diutus oleh Abi Jahal untuk menyelidiki kekuatan kaum muslimin. Saat itu ia memacu kudanya mengelilingi perkemahan para sahabat, lalu kembali kepada Abu Jahal dengan laporan yang sangat berani. Umair bin Wahab berkata kepada para pemimpin Quraisy saat itu, "Wahai kaumku, jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 300 atau kurang atau lebih sedikit. Namun perhatikanlah baik-baik, aku melihat unta-unta mereka membawa maut yang siap menerkam. Aku melihat sebuah kaum yang tidak memiliki perlindungan dan tempat kembali kecuali pedang-pedang mereka. Demi Tuhan, aku melihat mereka adalah orang-orang yang tidak akan terbunuh sebelum mereka membunuh salah seorang dari kita. Jika mereka berhasil membunuh sejumlah orang dari kita yang sama dengan jumlah mereka, maka kehidupan macam apa lagi yang bisa kita nikmati setelah itu? Pertimbangkanlah baik-baik sebelum kalian memutuskan untuk berperang." Namun, kesombongan Abu Jahal telah membutakan segalanya. Peringatan logis dari Umair bin Wahab dianggap sebagai bentuk ketakutan. Akibatnya, Quraisy hancur lebur di Badar. Umair sendiri berhasil melarikan diri dan kembali ke Mekah, namun hatinya hancur karena putranya yang bernama Wahab bin Umair tertangkap dan menjadi tawanan kaum muslimin di Madinah. Dendamnya membara bukan hanya karena kekalahan kaumnya, tetapi juga karena rasa malu dan kekhawatiran atas nasib putranya. Beberapa waktu setelah kekalahan di Badar, Umair duduk di dekat Ka'bah, tepatnya di Hijr Ismail. Di sana ia bertemu dengan sahabat karibnya yang memiliki nasib serupa, yaitu Safwan bin Umayyah. Ayah Safwan yaitu Umayyah bin Khalaf adalah tokoh Quraisy yang tewas di tangan Bilal bin Rabah dalam Perang Badar. Kedua pria ini duduk dalam kesunyian yang berat, meratapi nasib para pemuka Quraisy yang kini jasadnya membusuk di sumur tua Badar. Safwan bin Umayyah menghela nafas panjang dan berkata dengan nada penuh keputusasaan, "Demi Tuhan, tidak ada lagi gunanya hidup kita setelah peristiwa itu. Hidup ini terasa hampa tanpa kehadiran mereka yang telah mendahului kita."
Umair bin Wahab menoleh ke arah sahabatnya dengan mata yang menyala karena kebencian yang tertahan. Ia menjawab dengan suara yang bergetar, "Engkau benar, wahai Syafwan. Demi Tuhan, kalau bukan karena utang-utang yang belum mampu aku lunasi, dan kalau bukan karena anak dan istriku yang aku khawatirkan akan terlantar sepeninggalku nanti, niscaya aku akan berangkat sendiri ke Madinah. Aku akan mencari Muhammad dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku memiliki alasan yang masuk akal untuk masuk ke Madinah tanpa dicurigai. Aku akan katakan bahwa aku datang untuk menebus putraku yang mereka tawan." Kesepakatan gelap pun terjadi di bawah bayang-bayang Ka'bah. Umair bin Wahab setuju. Ia segera pulang ke rumahnya, mengambil pedangnya yang paling tajam, lalu mengasahnya dengan penuh ketelitian. Tidak hanya itu, Umair merendam pedang tersebut dalam racun yang sangat mematikan, sehingga luka kecil sekalipun yang diakibatkan oleh pedang itu akan berujung pada kematian yang cepat. Dengan hati yang dingin dan niat yang jahat, Umair memacu untanya menuju Madinah. Ia menempuh perjalanan jauh melintasi padang pasir yang luas, hanya dengan satu visi di kepalanya, mengakhiri nyawa Rasulullah SAW dan menghancurkan Islam dari akarnya. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya mendekati Madinah, sebenarnya ia sedang melangkah menuju sebuah takdir yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun. Sesaat setelah sampai di pinggiran kota Madinah, Umair bin Wahab mulai mengatur siasat. Ia mencoba bersikap setenang mungkin agar kehadirannya tidak memancing kecurigaan. Namun Madinah saat itu dijaga oleh orang-orang yang memiliki firasat yang sangat kuat, terutama seorang pria yang dikenal sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu, Umar bin Khattab sedang berada di depan Masjid Nabawi, duduk bersama beberapa sahabat lainnya untuk mengenang kembali peristiwa Perang Badar dan mensyukuri kemenangan yang Allah berikan. Tiba-tiba, pandangan Umar yang tajam menangkap sosok seorang pria yang baru saja turun dari tunggangannya tepat di depan pintu masjid. Pria itu menyandang pedang dengan raut wajah yang tampak gelisah, namun berusaha keras untuk terlihat santai. Umar bin Khattab segera mengenali sosok tersebut. Darahnya berdesir, bukan karena takut, melainkan karena waspada. Umar berkata kepada para sahabat di sekelilingnya dengan suara yang tegas, "Itu adalah Umair bin Wahab, musuh Allah. Demi Allah, dia tidak datang ke sini melainkan untuk maksud yang buruk. Dialah yang dahulu menghasut orang-orang di Badar, dan dialah yang meramalkan jumlah kita untuk kaumnya." Tanpa membuang waktu, Umar bin Khattab berdiri dan segera menghampiri Umair. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Umar mencengkeram tali pedang yang melingkar di leher Umair, menariknya dengan kasar hingga Umair tercekik dan hampir terjatuh. Umar membawa Umair masuk ke dalam masjid dengan cara yang sangat menghinakan, memperlakukannya seperti tawanan yang sangat berbahaya. Umar berteriak kepada para sahabat Ansor yang ada di sana, "Masuklah kalian ke hadapan Rasulullah, duduklah di dekat beliau dan jagalah beliau baik-baik. Berhati-hatilah terhadap orang jahat ini, karena dia benar-benar tidak bisa dipercaya." Setelah memastikan keamanan di dalam, Umar menyeret Umair masuk menemui Rasulullah SAW. Saat melihat pemandangan itu, Rasulullah yang memiliki akhlak paling mulia dan kelembutan hati yang luar biasa, terkejut melihat bagaimana Umar memperlakukan tamunya. Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskanlah dia, wahai Umar, dan engkau, wahai Umair, mendekatlah ke sini." Umar melepaskan cengkeramannya dengan berat hati, namun matanya tetap mengawasi setiap gerak-gerik Umair. Umair bin Wahab kemudian maju dan berdiri di depan Rasulullah. Dengan gaya bicara khas kaum jahiliyah, ia menyapa, "An'imu sabahan," selamat pagi. Rasulullah SAW memandangnya dengan tenang dan menjawab dengan penuh wibawa, "Sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan salam yang jauh lebih baik daripada ucapanmu itu, wahai Umair. Allah memberikan kami Assalamualaikum, salam yang menjadi penghormatan bagi penduduk surga." Umair hanya terdiam, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Ia kemudian berkata dengan sinis, "Demi Tuhan, wahai Muhammad, aku baru mendengar ucapan semacam itu sekarang." Rasulullah kemudian bertanya langsung ke inti persoalan, "Apa yang membawamu datang ke Madinah, wahai Umair?" Umair menjawab dengan kebohongan yang telah ia siapkan sejak dari Mekah. "Aku datang karena urusan putraku yang kalian tawan. Aku mohon, perlakukanlah dia dengan baik dan biarkanlah aku menebusnya."
Namun Rasulullah SAW tidak bisa dikelabui. Melalui wahyu Allah, beliau mengetahui apa yang tersembunyi di balik jubah Umair. Beliau bertanya kembali kepada Umair, "Lalu untuk apa pedang yang engkau kalungkan di lehermu itu?" Umair mulai berkeringat dingin. Ia berusaha tetap tenang dan menjawab, "Pedang ini, semoga Allah menghancurkan semua pedang. Apa gunanya pedang ini bagi kami saat di Perang Badar? Kita tetap kalah, bukan? Aku membawanya hanya sebagai kebiasaan saja." Rasulullah kembali mendesak dengan pertanyaan yang lebih dalam. "Katakanlah yang sejujur-jujurnya, wahai Umair. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini?" Umair tetap bersikeras dengan kebohongannya. "Aku tidak datang kecuali hanya untuk urusan putraku itu." Pada saat itulah Rasulullah SAW tersenyum, sebuah senyuman yang mengandung kebenaran langit. Beliau mulai membongkar rahasia yang paling dalam, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh dua orang manusia di muka bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, wahai Umair, bukankah engkau telah duduk bersama Safwan bin Umayyah di Hijr Ismail? Kalian berdua membicarakan tentang para pemimpin Quraisy yang tewas di sumur Badar. Lalu engkau berkata kepada Safwan, 'Seandainya bukan karena utangku dan tanggungan keluargaku, niscaya aku akan berangkat membunuh Muhammad.' Lalu Safwan berjanji kepadamu untuk menanggung utangmu dan menjamin keluargamu dengan syarat engkau harus membunuhku. Namun ketahuilah, wahai Umair, Allah menjadi penghalang di antara dirimu dan niat jahatmu itu." Seketika itu juga, dunia seakan berhenti berputar bagi Umair bin Wahab. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi. Bagaimana mungkin pria yang ada di depannya ini mengetahui setiap detil rahasianya dengan Safwan? Tidak ada orang ketiga di sana, tidak ada yang mengikuti mereka. Tempat itu sunyi, dan mereka berbisik di kegelapan malam. Hati Umair yang keras seperti batu karang tiba-tiba hancur berkeping-keping. Cahaya kebenaran menembus dadanya yang sempit. Tanpa ragu sedikit pun, ia berteriak dengan suara lantang yang menggetarkan dinding-dinding Masjid Nabawi. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah." Gema syahadat yang keluar dari lisan Umair bin Wahab al-Jumahi bukanlah sekedar ucapan lisan yang hambar. Itu adalah sebuah ledakan kesadaran yang meruntuhkan tembok kekafiran yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Di dalam Masjid Nabawi yang bersahaja itu, para sahabat yang tadinya menatap Umair dengan penuh kecurigaan dan kemarahan, kini tertegun diam. Mereka menyaksikan sebuah keajaiban yang nyata. Bagaimana seorang pria yang datang dengan pedang beracun dan niat membunuh yang paling keji, tiba-tiba bersimpuh dalam ketundukan yang paling murni. Umair bin Wahab masih bergetar saat ia melanjutkan ucapannya di hadapan Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, dahulu kami selalu mendustakan engkau mengenai berita-berita langit yang kau bawa, dan kami mendustakan wahyu yang turun kepada engkau. Namun kejadian yang aku alami bersama Safwan bin Umayyah ini adalah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali aku dan dia. Demi Allah, sekarang aku tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang memberitahukan hal ini kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menuntunku ke jalan ini, yang telah menggiringku menuju Islam." Melihat ketulusan yang memancar dari wajah Umair, Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang segera berpaling kepada para sahabatnya. Beliau tidak menunjukkan rasa dendam, tidak pula mengungkit-ungkit bahwa pria ini baru saja berniat mencabut nyawanya. Sebaliknya, beliau memerintahkan para sahabat untuk menyambut saudara baru mereka dengan penuh kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah saudara kalian ini tentang agamanya, bacakanlah kepadanya Al-Quran, dan bebaskanlah tawanannya." Perintah ini mengandung makna yang sangat dalam. Rasulullah menyebut Umair sebagai saudara, sebuah sebutan yang menghapus seluruh status setan Quraisy atau musuh Allah dalam sekejap. Begitulah Islam. Ia tidak hanya mengubah status hukum seseorang, tetapi juga mengubah status sosial dan ikatan persaudaraan. Mendengar perintah tersebut, putra Umair yang ditawan sejak Perang Badar segera dibebaskan tanpa tebusan sepeser pun sebagai penghormatan atas keislaman ayahnya.
Perubahan yang paling mencolok terlihat pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pria yang dijuluki Al-Faruq ini sebelumnya adalah orang yang paling keras menentang masuknya Umair ke masjid. Bahkan, Umar sempat berujar dengan kalimat yang sangat keras ketika pertama kali melihat Umair datang di depan kami. Umar pernah berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku lebih suka melihat seekor babi daripada melihat wajah Umair bin Wahab saat ia pertama kali muncul di depan kami tadi." Tetapi sekarang, setelah ia masuk Islam, aku lebih mencintainya daripada sebagian anak-anakku sendiri. Inilah kekuatan iman. Ia mampu menyatukan dua hati yang sebelumnya saling ingin membunuh menjadi dua hati yang saling mencintai demi meraih keridhaan Sang Pencipta. Selama beberapa hari di Madinah, Umair bin Wahab benar-benar menenggelamkan dirinya dalam samudra ilmu. Ia tidak menyia-nyiakan waktu. Ia duduk di majelis Rasulullah, menyimak setiap ayat Al-Quran yang dibacakan dan mempelajari tata cara sholat dengan penuh kehusyuan. Setiap sujud yang ia lakukan terasa seperti penebus atas setiap langkah kakinya yang dulu digunakan untuk mengejar kaum muslimin. Ia merenungi betapa luasnya rahmat Allah. Bagaimana mungkin seorang pembunuh seperti dirinya disambut dengan tangan terbuka, diberi makan, diajari ilmu dan dirangkul sebagai saudara. Kesucian ajaran Islam ini benar-benar menjungkir balikan logika jahiliyahnya. Di Mekkah, jika seseorang berbuat salah, maka dendam akan turun-temurun hingga 7 turunan. Namun di Madinah, kesalahan sebesar niat pembunuhan dihapus hanya dengan satu kalimat syahadat yang jujur. Umair merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan selama menjadi pemuja berhala. Pedang beracun yang ia bawa kini telah ia buang jauh-jauh dari hatinya, meskipun fisiknya tetap seorang pendekar yang tangguh. Namun di tengah kedamaian yang ia rasakan di Madinah, pikiran Umair mulai terbang kembali ke Mekah. Ia teringat dengan teman-temannya yang masih berada dalam kegelapan. Ia teringat akan Syafwan bin Umayyah yang saat ini pasti sedang menunggu berita kematian Rasulullah dengan penuh kesombongan. Hati Umair merasa perih. Ia merasa memiliki utang besar kepada Islam. Ia merasa bahwa jika dulu ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan cahaya Allah, maka sekarang ia harus menggunakan sisa umurnya untuk menyebarkan cahaya itu. Bahkan jika ia harus kembali ke sarang singa di Mekah. Umair bin Wahab datang menghadap Rasulullah SAW dengan tekad yang bulat. Ia berkata dengan suara yang mantap, "Wahai Rasulullah, dahulu aku adalah orang yang sangat giat memadamkan cahaya Allah. Aku sangat kejam terhadap orang-orang yang mengikuti agama Allah. Sekarang aku memohon izinmu agar engkau membiarkan aku pergi ke Mekah. Aku ingin menyeru mereka kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui tanganku. Namun jika mereka menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka, sebagaimana dulu aku menyakiti sahabat-sahabatmu karena agama Islam." Rasulullah SAW melihat kejujuran di mata Umair dan memberikan izin kepadanya. Maka berangkatlah Umair kembali ke Mekah. Namun kali ini perjalanannya sangat berbeda. Jika berangkat ia dipenuhi dengan beban dendam dan kegelisahan, saat pulang ia dipenuhi dengan ketenangan dan semangat dakwah. Di atas punggung ontanya, ia tidak lagi merencanakan pembunuhan, melainkan melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang baru saja ia hafal. Padang pasir yang ia lalui seolah menjadi saksi bisu kembalinya seorang pahlawan tauhid. Sementara itu, di Mekah, Syafwan bin Umayyah sedang berada di puncak ekspektasinya. Setiap hari, ia akan pergi ke pinggiran kota Mekah, berdiri di dataran tinggi, dan bertanya kepada setiap kafilah yang datang dari arah Madinah. Ia selalu berkata kepada orang-orang Quraisy dengan nada sombong, "Bergembiralah kalian, sebentar lagi akan datang sebuah berita besar yang akan membuat kalian melupakan kepedihan perang Badar." Syafwan sangat yakin bahwa Umair telah berhasil menjalankan tugasnya. Ia membayangkan Muhammad telah tewas dan Islam telah runtuh. Ia menepukkan kedua tangannya dengan bangga di setiap majelis pertemuan, menjanjikan kemenangan yang sebentar lagi akan tiba. Namun, hari demi hari berlalu dan tidak ada berita kematian yang datang. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam. Hingga suatu hari, sebuah kafilah datang dan Syafwan segera menyongsong mereka dengan tergesa-gesa. "Apakah ada berita dari Madinah?" tanyanya dengan napas memburu. Salah seorang musafir menjawab, "Benar, ada kejadian besar di sana." Wajah Syafwan berseri-seri, jantungnya berdegup kencang. "Ceritakan padaku, apa yang terjadi?" Musafir itu memandang Syafwan dengan tatapan aneh dan berkata, "Umair bin Wahab telah memeluk Islam. Dia sekarang berada di sana,
mempelajari agama Muhammad dan membaca kitab mereka. Mendengar berita itu, Safwan bin Umayyah merasa seolah-olah langit runtuh menimpa kepalanya. Bumi yang ia pijak terasa berguncang. "Apa? Celaka kau! Apa yang kau katakan?" teriak Safwan tidak percaya. Baginya, berita keislaman Umair jauh lebih menyakitkan daripada berita kematian ayahnya di Badar. Ia merasa dikhianati oleh sahabat paling kepercayaannya. Ia merasa malu karena dialah yang menjamin utang dan keluarga Umair, sementara Umair justru bergabung dengan musuh yang paling ia benci. Sumpah serapah pun keluar dari mulut Safwan. Ia bersumpah tidak akan pernah berbicara lagi dengan Umair dan tidak akan pernah mengizinkan Umair menyentuh harta atau keluarganya. Namun kemarahan Safwan tidak menghentikan langkah Umair. Tak lama kemudian, Umair bin Wahab benar-benar menginjakkan kakinya kembali di Mekah. Namun ia tidak datang dengan sembunyi-sembunyi. Ia masuk ke Mekah sebagai seorang Muslim yang gagah berani. Kenangan akan keberanian Umar bin Khattab saat masuk Islam menjadi teladan baginya. Umair teringat bagaimana Umar menantang kaum Quraisy saat hendak hijrah, dan kini Umair melakukan hal yang serupa. Ia langsung menuju Ka'bah, tempat di mana para pemuka Quraisy berkumpul. Kehadiran Umair membuat suasana menjadi tegang. Safwan bin Umayyah yang melihatnya dari kejauhan bermaksud hendak menyerang dan memaki. Namun ia melihat Umair menggenggam pedangnya dengan tangan yang sangat kokoh. Wajah Umair memancarkan kewibawaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Safwan pun mengurungkan niatnya dan hanya bisa melontarkan cacian dari kejauhan, lalu memalingkan wajahnya dengan penuh kebencian. Namun, kemarahan Safwan tidak menghentikan langkah Umair. Wahyu kembali turun dan menegaskan keteguhan iman Umair, dan Allah menjadikan dirinya sebagai contoh bagi para pengikut. Umair terus berdakwah, dan sekarang ia tidak sendirian. Ia memimpin kelompok kecil Muslim yang setiap hari bertambah jumlahnya, dan mereka menjadi kekuatan baru di tengah-tengah masyarakat Mekah yang kusyuk. Kesungguhan Umair sangat menyentuh. Ia menggunakan ketajaman logikanya yang dulu digunakan untuk strategi perang, kini untuk membedah kebatilan penyembahan berhala. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam hitungan pekan, usaha dakwah Umair membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak pemuda Quraisy dan orang-orang yang selama ini ragu-ragu akhirnya menyatakan keislamannya di tangan Umair bin Wahab. Kekuatan iman yang ada pada dirinya menular kepada orang lain. Ia berhasil mengubah ketakutan menjadi keberanian bagi para mu'alaf baru di Mekah. Tidak berhenti di situ, Umair kemudian mengumpulkan orang-orang yang telah masuk Islam tersebut. Ia memimpin sebuah barisan panjang untuk berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Ini adalah sebuah penghinaan besar bagi kaum musyrik Quraisy, namun mereka tidak berani menghalangi Umair. Mereka tahu betul siapa Umair bin Wahab. Jika ia sudah menghunus pedangnya, maka maut adalah taruhannya. Kepulangan Umair bin Wahab ke Madinah bersama rombongan besar mu'alaf dari Mekah disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh kaum muslimin. Jika dulu ia datang sendirian dengan niat membunuh, kini ia kembali sebagai seorang pemimpin yang membawa cahaya hidayah bagi puluhan orang lainnya. Namun, Umair tidak lantas berpuas diri dengan keberhasilan dakwahnya. Ia memahami betul bahwa dalam Islam, keimanan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Keimanan menuntut pembuktian melalui pengorbanan harta, jiwa, dan raga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, Umair bin Wahab tidak pernah absen dalam setiap peperangan penting yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ia yang dulu menggunakan ketajaman matanya untuk memata-matai kaum muslimin demi kepentingan Quraisy, kini menggunakan keahlian intelijennya untuk melindungi kedaulatan Islam. Di medan perang Uhud, perang Khandaq, hingga ekspedisi-ekspedisi lainnya, Umair selalu berdiri di barisan depan. Ia bertempur dengan keberanian yang membuat musuh-musuhnya teringat kembali mengapa dulu ia dijuluki sebagai pahlawan bangsa Quraisy. Namun kini, pedangnya tidak lagi diolesi racun pengkhianatan, melainkan diayunkan dengan keadilan dan ketakwaan. Tahun-tahun berlalu, dan kejayaan Islam semakin tak terbendung. Puncaknya adalah ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah.
Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota kelahirannya bukan sebagai penakluk yang haus darah, melainkan sebagai nabi yang membawa kedamaian dan pengampunan massal. Di tengah hiruk-pikuk kemenangan tersebut, hati Umair bin Wahab tidak bisa tenang. Pikirannya terus melayang kepada satu nama, Syafwan bin Umayyah. Meskipun Syafwan telah sangat membenci dan mencaci makinya sejak kejadian di Madinah dulu, Umair tidak pernah menyimpan dendam. Baginya, Syafwan adalah sahabat karib masa mudanya, dan ia sangat ingin melihat Syafwan mencicipi manisnya iman, sebagaimana yang ia rasakan. Namun, Syafwan bin Umayyah yang saat itu merupakan salah satu petinggi Quraisy yang paling keras kepala, merasa sangat ketakutan. Ia yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghukum mati dirinya karena dosa-dosa masa lalunya yang begitu besar terhadap kaum muslimin. Dalam keputusasaannya, Syafwan memutuskan untuk melarikan diri dari Mekah. Ia memacu kudanya menuju pelabuhan Jeddah, berniat menyeberangi lautan menuju Yaman untuk mengasingkan diri selamanya. Berita pelarian Syafwan sampai ke telinga Umair bin Wahab. Umair merasa sangat kasihan. Ia tidak ingin sahabatnya itu mati dalam keadaan kafir dan tersesat di negeri orang. Tanpa membuang waktu, Umair segera menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata dengan nada memohon, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Syafwan bin Umayyah adalah pemimpin kaumnya. Ia telah melarikan diri karena takut akan hukumanmu dan berniat melemparkan dirinya ke laut. Wahai Rasulullah, demi Allah, berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepadamu, sebagaimana engkau telah memberikan keamanan kepada penduduk Mekah lainnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmat bagi semesta alam, menatap Umair dengan kelembutan. Beliau mengerti betapa besar rasa setia kawan di hati Umair. Dengan tenang, Rasulullah menjawab, "Dia aman. Aku berikan jaminan keamanan untuknya." Namun, Umair merasa jaminan lisan saja mungkin tidak cukup untuk meyakinkan Syafwan yang sedang diliputi rasa ketakutan yang luar biasa. Umair berkata lagi, "Ya Rasulullah, berilah aku suatu tanda sebagai bukti nyata keamanan darimu, agar dia percaya kepadaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sorban yang beliau kenakan saat memasuki kota Mekah, sorban yang menjadi saksi kemenangan bersejarah tersebut, dan memberikannya kepada Umair. Beliau bersabda, "Bawalah sorban ini kepadanya sebagai tanda bukti." Umair segera memacu kudanya secepat kilat mengejar Syafwan. Ia berpacu dengan waktu, khawatir kapal yang akan membawa Syafwan sudah mulai berlayar. Di bawah terik matahari padang pasir, Umair tidak mempedulikan rasa haus dan lelah. Setelah perjalanan yang melelahkan, ia akhirnya berhasil menyusul Syafwan di pelabuhan Jeddah, tepat saat Syafwan sudah bersiap-siap untuk menginjapkan kaki di atas kapal. Umair berteriak dengan suara lantang, "Wahai Syafwan, wahai sahabatku, ingatlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah." Syafwan menoleh dan melihat Umair. Wajahnya seketika berubah menjadi merah karena marah. Ia berteriak balik, "Celaka engkau, wahai Umair, pergilah dariku, jangan berbicara kepadaku. Apakah engkau datang ke sini untuk mengejek aku lagi?" Umair mendekat dengan nafas terengah-engah, namun matanya memancarkan ketulusan. Ia berkata, "Wahai Syafwan, ayah dan ibuku menjadi jaminan bagimu. Aku datang kepadamu dari sisi manusia yang paling mulia, orang yang paling banyak kebajikannya, orang yang paling penyantun, dan orang yang paling baik di muka bumi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberimu jaminan keamanan. Kemuliaannya adalah kemuliaanmu, dan kehormatannya adalah kehormatanmu juga." Syafwan menggelengkan kepala dengan ragu. "Aku tidak percaya padamu. Aku takut ia akan membunuhku." Umair kemudian mengeluarkan sorban Rasulullah dan memperlihatkannya kepada Syafwan. "Lihatlah ini. Ini adalah sorban beliau yang beliau pakai saat memasuki Mekah. Beliau memberikannya kepadaku sebagai tanda jaminan keamanan bagimu. Pulanglah bersamaku, wahai sahabatku. Jangan sia-siakan nyawamu di negeri asing." Melihat sorban tersebut, pertahanan hati Syafwan mulai goyah. Ia melihat kejujuran di mata Umair, seorang pria yang dulu ia biayai untuk melakukan kejahatan, namun kini justru mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan nyawanya.
Akhirnya, Safwan setuju untuk kembali ke Mekah bersama Umair. Sesampainya di Mekah, Umair membawa Safwan langsung menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berada di Masjidil Haram. Di hadapan banyak orang, Safwan berkata dengan suara yang agak keras, "Wahai Muhammad, pria ini, Umair, mengklaim bahwa engkau telah memberiku jaminan keamanan. Apakah itu benar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjawab dengan sangat tenang, "Benar, apa yang dikatakannya itu benar." Safwan yang masih memiliki sisa-sisa keangkuhan Quraisy kemudian berkata, "Jika demikian, berilah aku waktu selama 2 bulan untuk berpikir dan menentukan pilihanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kelapangan dada yang tidak dimiliki oleh raja manapun di dunia. Beliau menjawab, "Engkau tidak hanya diberi waktu 2 bulan, aku memberimu waktu selama 4 bulan untuk memilih." Pemberian waktu 4 bulan ini adalah strategi dakwah yang sangat cerdas dari Rasulullah. Beliau tidak ingin seseorang masuk Islam karena terpaksa atau karena takut. Beliau ingin hidayah itu masuk ke dalam hati melalui perenungan dan pembuktian. Selama masa tunggu tersebut, Safwan tetap bergaul dengan kaum muslimin, melihat bagaimana mereka beribadah, melihat bagaimana Rasulullah memimpin dengan keadilan, dan merasakan sendiri kemuliaan akhlak Islam. Umair bin Wahab tidak pernah meninggalkan sisi Safwan selama masa itu. Ia terus mendampingi sahabatnya, menceritakan keindahan Islam, dan menjawab setiap keraguan di hati Safwan. Umair tidak memaksa, ia hanya menjadi cermin yang memantulkan cahaya iman. Kesabaran dan kesetiaan Umair ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Sebelum masa 4 bulan itu berakhir, Safwan bin Umayyah akhirnya menyatakan keislamannya dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Kebahagiaan Umair bin Wahab saat melihat Safwan bersyahadat konon jauh lebih besar daripada kebahagiaannya saat ia sendiri masuk Islam. Baginya, menyelamatkan 1 jiwa dari api neraka, apalagi jiwa seorang sahabat karib, adalah pencapaian tertinggi dalam hidupnya. Kini, 2 sahabat yang dulu merencanakan konspirasi jahat di bawah bayang-bayang Ka'bah telah bersatu kembali dalam ikatan ukhuwah Islamiyah yang suci. Sejarah seringkali mencatat orang-orang yang hanya bersinar di awal perjalanannya. Namun, kisah Umair bin Wahab al-Jumahi adalah pengecualian yang sangat indah. Keislamannya bukanlah api yang menyala sesaat lalu padam, melainkan bara yang terus membakar semangat juang hingga napas terakhirnya. Setelah peristiwa Fathu Makkah dan masuknya Safwan bin Umayyah ke dalam Islam, Umair tidak lantas berpangku tangan. Ia mengerti bahwa memeluk Islam adalah sebuah komitmen seumur hidup yang menuntut kesetiaan, terutama saat ujian yang sesungguhnya datang menerpa. Ujian terberat itu tiba ketika dunia seakan berhenti berputar bagi kaum muslimin, wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berita duka itu tersebar, kegoncangan hebat melanda semenanjung Arab. Banyak suku-suku yang baru masuk Islam mulai murtad, dan tidak sedikit yang meragukan masa depan agama ini tanpa kehadiran fisik sang Nabi. Namun, Umair bin Wahab tetap tegak seperti gunung karang di tengah badai. Keimanannya tidak bergantung pada kehadiran manusia, melainkan pada kebenaran Rob yang disembah oleh manusia tersebut. Di masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, Umair tetap menjadi prajurit yang setia. Ia ikut serta dalam memadamkan api kemurtadan dan menjaga persatuan umat. Kemudian, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pria yang dulu pernah menyeretnya dengan kasar di Masjid Nabawi, persahabatan mereka semakin mengental dalam ketaatan. Umar bin Khattab yang dikenal sangat selektif dalam memilih pemimpin, seringkali mempercayakan tugas-tugas penting kepada Umair. Bagi Umar, Umair adalah bukti nyata dari mukjizat dakwah Rasulullah. Seorang yang dulu merupakan musuh paling berbahaya, kini menjadi salah satu pilar kekuatan umat yang paling terpercaya. Hingga masa senjanya, Umair bin Wahab terus membuktikan bahwa kejujuran dalam beriman akan membawa seseorang pada derajat yang tinggi. Ia menghabiskan sisa umurnya dengan penuh kezuhudan, jauh dari kemewahan dunia yang dulu pernah ia banggakan saat menjadi bangsawan Quraisy. Baginya, kemuliaan yang sesungguhnya bukanlah harta atau julukan setan Quraisy yang ditakuti, melainkan julukan sahabat Rasulullah yang dicintai oleh penduduk langit.
Kisah Umair bin Wahab ini memberikan kita pelajaran yang sangat mendalam tentang hakikat hidayah dan pengampunan. Seringkali kita merasa diri kita terlalu kotor, terlalu banyak dosa, atau terlalu jauh dari Tuhan sehingga kita merasa tidak pantas untuk kembali. Namun, lihatlah Umair. Ia datang ke Madinah bukan dengan niat bertobat, melainkan dengan niat membunuh manusia paling suci di muka bumi dengan pedang beracun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan rahmatnya justru menjemputnya di titik terendah tersebut dan mengubah pedang beracunnya menjadi pedang pembela tauhid. Ini adalah pesan bagi siapa saja yang saat ini merasa tersesat. Tidak ada kata terlambat untuk menjemput hidayah. Jika seorang setan Quraisy saja bisa berubah menjadi pembela Islam, maka tidak ada satupun pintu tobat yang tertutup bagi kita selama matahari belum terbit dari arah barat. Islam tidak melihat siapa Anda di masa lalu, tetapi Islam melihat siapa Anda di saat ini dan bagaimana Anda berjuang untuk masa depan yang lebih baik di hadapan Allah. Selain itu, kesetiaan Umair kepada sahabatnya Safwan bin Umayyah mengajarkan kita tentang adab dalam berdakwah. Dakwah bukan tentang menghakimi atau merasa lebih suci, melainkan tentang rasa kasih sayang yang tulus. Umair tidak meninggalkan Safwan dalam kesesatan. Ia mengejarnya hingga ke tepi laut, memohonkan ampunan untuknya kepada Rasulullah dan dengan sabar mendampinginya hingga cahaya iman itu masuk ke hati sahabatnya. Inilah ukhuwah yang sejati, ukhuwah yang tidak hanya ingin masuk surga sendirian, tetapi ingin membawa orang-orang terkasih untuk bersama-sama bersujud kepada Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, sosok Umair bin Wahab al-Jumahi pun berpulang ke haribaannya, meninggalkan warisan sejarah yang tak ternilai harganya. Namanya terukir abadi dalam deretan para sahabat yang dijanjikan kebaikan. Ia wafat dengan tenang, membawa catatan amal yang penuh dengan perjuangan, dakwah, dan pengorbanan yang tiada tara. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kisah Umair bin Wahab ini adalah cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan kita untuk tidak mudah berputus asa terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jangan pernah meremehkan seseorang karena masa lalunya yang kelam, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup seseorang. Bisa jadi, orang yang hari ini paling keras memusuhi kebenaran, esok hari akan menjadi orang yang paling depan dalam membelanya. Semoga kisah transformasi agung ini mampu menggetarkan hati kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, semoga memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri setiap harinya. Mari kita teladani keberanian Umair dalam menyatakan kebenaran dan keikhlasannya dalam berbakti kepada agama Allah. Segala kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.